Lalu Pak, bagaimana hak dan juga hak istri dan juga anak yang diterima nih Pak, ketika cerai dari talak itu dilangsungkan di pengadilan, kira-kira hak apa yang bisa diterima dan juga dari pengadilan agama sendiri itu memberikan haknya seperti apa Pak kepada perempuan-perempuan ini Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peradilan, jumpa lagi bersama dengan saya Kiki, tentunya di acara Pastol Pengadilan Agama Sukamata. Hari ini saya bersama dengan narasumber yang luar biasa. Tentunya saya tidak sendiri, bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Mustar MH selaku Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Perjalanannya panjang sekali ya Pak ya, Iya. dari Palangkaraya menuju ke kantor Pengadilan Agama Sukamara. Iya, karena kita awalnya kepengennya 2 jam ya. Baik. Ternyata ada banjir di tengah Mhm. jalan itu sehingga kita memutar melalui Lamandau. Jadi perjalanannya malah jadi lebih panjang Lebih ya Pak ya, panjang dan lebih lama. lebih lama. Baik. Tapi nggak masalah. Alhamdulillah nyampe sini dan kita bertemu dengan teman-teman di PA Sukamara. Ya, Sehat ya Pak ya sampai sini. alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut nih Pak berbincang Ya. mengenai tentang hak-hak perempuan dan juga anak di Ya. dalam perkara perceraian nih Pak ya. Iya. Saya ingin memohon izin untuk membacakan biografi terlebih dulu Pak. Iya, Izinnya ya bisa. Pak ya. Baik, Bapak ini merupakan hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, yang mana beliau ini pada tahun 1992 itu merupakan alumni strata 1 dari IAIN Wali Songo. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Kemudian di tahun 2001 beliau ini merupakan alumni strata 2 di Universitas Muslim Indonesia. Iya. Kemudian pada tahun 2017 beliau ini merupakan alumni strata 3 di Universitas Islam Sultan Agung. Kemudian riwayat pekerjaannya beliau ini sangat berpengalaman, sudah sangat lama sekali bekerja. Pada tahun 1993 beliau ini menjadi CPNS PTA Kupang. Iya. Kemudian tepat pada tahun 1994 menjadi PNS PTA Kupang. Kemudian pada tahun 1997 menjadi Hakim Pengadilan Agama So ya Pak ya. Kemudian pada tahun 2001 menjadi Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun. 2004 menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Pada tahun 2011 menjadi Ketua Pengadilan Agama Pasir Pangarayan. Kemudian pada tahun 2014 menjadi Hakim Pengadilan Agama Kendal. Wah, ini asal saya nih, Pak. Kemudian pada tahun 2018 menjadi Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat. Pada tahun 2021 menjadi Hakim Tinggi PTA Jayapura, Pak. Kemudian pada tahun 2002 ini beliau menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya. Luar biasa sekali Bapak. Baik Pak, terkait dengan hak-hak perempuan dan juga anak Pak dalam perkara perceraian. Seperti kita ketahui Pak, biasanya Pak ketika perkara cerai talak itu terjadi, itu biasanya kan pihak dari laki-laki atau suami yang mengajukan perkara itu ke pengadilan. Lalu Pak, bagaimana hak dan juga hak istri dan juga anak yang diterima nih Pak ketika cerai dari talak itu dilangsungkan di pengadilan, kira-kira hak apa yang bisa diterima dan juga dari pengadilan agama sendiri itu memberikan haknya seperti apa Pak kepada perempuan-perempuan ini Pak? Iya. Sebelum lahirnya Perma nomor 3 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hak-hak perempuan dan hak-hak anak juga di kompilasi hukum Islam. Terutama pasal 149 ayat huruf A, huruf B, C, dan D. Kemudian juga di pasal 41 huruf C Undang-Undang nomor 174. Di situ ditekankan bahwa hakim bisa memerintahkan kepada sang suami untuk memberikan kehidupan kepada bekas istrinya atau anaknya.
sebenarnya sudah ada. Tapi dengan adanya Perma nomor 3 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, itu menambah lagi dasar hukum bagi hakim-hakim di pengadilan, termasuk pengadilan agama. Ini kan sifatnya umum. Perma ini sifatnya umum termasuk semua peradilan karena bersifat perma. Kemudian untuk di pengadilan agama dikeluarkanlah SEMA nomor 3 2018. Sebelumnya juga ada SEMA nomor 3 2015 tentang iddah, mut'ah, dan nafkah madiyah. Nah, kemudian dengan keluarnya surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 2018 itu memberikan ruang yang cukup bagi hakim untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah, kemudian nafkah anak. Itu yang paling penting. Di samping juga hak yang lain, hak bersama ada, harta bersama yang sudah diatur di dalam pasal 35, 36 Undang-Undang Nomor 174 dan pasal 95 Kompilasi Hukum Islam. Itu tentang harta bersamanya. Kemudian juga di gugatan mandiri di pengadilan agama itu kan ada, kita punya gugatan mandiri itu. Nah, di situ sudah ada kolom atau tempat yang diberikan ruang bagi perempuan atau bagi istri yang menggugat suaminya tentang gugatan-gugatan tadi itu, termasuk gugatan nafkah, gugatan mut'ah, dan nafkah anak. Sehingga sekarang sudah banyak aturannya yang dengan tujuan melindungi perempuan ya. Jadi lebih tepatnya adalah baik undang-undang, kompilasi maupun perma dan sema itu tujuannya untuk melindungi hak-hak perempuan dengan adanya seperti ini. Di samping juga ketika ada perkara cerai talak, kan kita ada dua nih, ada cerai talak, ada cerai gugat. Di cerai talak itu, kalau si suami tidak mencantumkan niatnya dia untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah dan nafkah anak, itu bisa juga lewat rekonvensi yang biasa dilakukan saat ini ya. Rekonvensi itu adalah gugatan balik dari perempuan untuk meminta nafkah iddahnya, mut'ahnya, kemudian nafkah anak yang anak ini dirawat oleh ibunya. Nah, kalau yang tadi yang gugat cerai itu harus dari istrinya yang memohon untuk mencantumkan di dalam gugatannya tentang gugatan nafkah iddah, nafkah anak, mut'ah atau madiyah. Madiyah itu adalah nafkah yang terhutang. Misalkan sudah berapa tahun dia nggak ngasih, kemudian tanpa alasan yang sah, kemudian juga dengan sengaja, meskipun dia misalkan hasilnya banyak, nggak pernah ngasih nafkah. Nah, di situ juga bisa hakim memerintahkan untuk membayar nafkah madiyah. Bedanya kalau nafkah madiyah harus digugat. Tapi kalau iddah, mut'ah, nafkah anak ini bisa secara ex opposio namanya. Ex opposio itu adalah hakim bisa memberikan dengan berdasarkan pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 174. Jadi kita dasarnya di situ. Misalnya nih, kita melihat kenyataannya di dalam persidangan ini adalah istrinya sudah terpuruk sekali, kemudian anaknya dilihat kita juga sudah merawat anak-anak di bawah umur, kan tentunya harus dilindungi mereka itu. Berdasarkan ex opposionya hakim, dia bisa menentukan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak meskipun tidak digugat atau juga tidak dimintakan oleh sang suami. Berarti begitu sangat dijaganya ya Pak ya, Nah, hak-hak perempuan dan juga anak ya iya, Pak. karena dengan adanya aturan-aturan yang ada ini, semakin komplitnya perlindungan hukum itu terhadap perempuan dan anak. Hanya saja kita belum tahu nih sekarang ini berapa persen perkara yang telah diputus oleh pengadilan namun seluruh Indonesia tentang yang ada mencantumkan putusan tentang nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak itu. Perlu penelitian juga sih dan perlu pemahaman kepada para hakim-hakim kita Di seluruh di pengadilan seluruh agama di pengadilan Indonesia ya agama Pak di ya. Indonesia. Baik Pak, kemudian Pak bagaimana penerapannya Pak ketika dalam cerai gugat maupun cerai talak itu sendiri Pak? Ya, gini ya, di dalam cerai talak itu kan si suami mesti mengucapkan ikrar.
Baik. Nah, di SEMA itu, SEMA nomor 3 2018 itu ada mencantumkan bahwa penyerahan dari khususnya nafkah iddah dan nafkah mut'ah itu sesaat sebelum iqrar talak diucapkan penyerahannya. Baik. Jadi itu termasuk eksekusi itu. Sebelum dia itu memberikan hak-hak itu, si laki-laki ini tidak bisa ikrar. Gitu. Begitu. Nah, untuk anaknya bisa, tapi anaknya kan berjenjang per bulan ya. Sebulan berapa kan misalkan udah diputus setiap bulannya 1 juta. Berarti kan mulainya sejak putusan berlaku dia harus memberikan uang 1 juta melalui rekeningnya si istri. Nah, kalau cerai gugat ada lagi nih. Baik. Cerai gugat itu diserahkan pada saat dia mengambil akte cerainya. Contoh nih, misalkan ada seorang laki-laki dicerai oleh suami istrinya. Baik. Nah, ketika si laki ini mengambil akte cerainya, putusannya dibacakan dulu di depannya. Bapak ini harus membayar ini. Nafkah iddah 3 juta misalkan. Nafkah mut'ah 10 juta. Dia harus membayar dulu, baru akte cerainya dikasihkan oleh panitia. Itu. Jadi saking kita sudah betul-betul memberikan ruang dan memberikan perlindungan sampai tata cara penyerahannya pun kita atur. Sampai sedemikian rupa. Sedemikian rupa dalam rangka untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak ini. Nah, mudah-mudahan di Sukamara ini banyak sekali perempuan-perempuan yang oleh hakimnya sudah diberikan hak-haknya. Tadi saya lihat ada satu perkara bagus ya. Baik. Dan perkara itu cerai talak. Tidak ada diminta dan tidak ada permintaan dari istri untuk rekonvensi. Tapi dengan pengarahan dari sang hakim, hakim PA sini, diarahkan, diberikan penjelasan tentang perma, tentang SEMA, hak-haknya dia. Alhamdulillah yang saya baca tadi, itu si suaminya sukarela memberikan hak-haknya, termasuk nafkah iddah setiap bulan 1 juta, kemudian nafkah mut'ahnya 10 juta, dan nafkah anaknya masing-masing 1 juta karena dia punya 2 anak. Ini udah luar biasa nih hakimnya nih, saya salut banget nih dengan hakim PA di Sukamara nih. Dia betul-betul menerapkan aturan-aturan yang ada, baik dari undang-undang, kemudian dari kompilasi hukum Islam, dan dari perma dan SEMA yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Ini luar biasa. Meskipun perkara yang ada di sini masih terhitung sedikit ya, itu saya salut banget kan. Saya memang tadi saya lihat di daerah terpencil aja hakimnya sudah bisa menerapkan gitu. Lagi daerah yang besar yang kita mungkin lebih kompleks ya kehidupan mereka, itu saya salut. Dan itu perlu dipertahankan. Menurut saya perlu ditingkatkan juga ke depannya supaya masa depan anak-anak ini bisa terlindungi gitu kan. Karena dengan bercerainya itu kan anak-anak jadi kurang perhatian dari salah satu pihak, terutama dari bapaknya kan. Kalau dia masih kecil, otomatis dia kurang kurang perhatian dari orang tua laki, yang hanya dari orang tua perempuan. Meskipun di dalam aturan kita juga ada tentang memberikan kesempatan kepada sang suami untuk menengok anaknya kapanpun, yang dituangkan dalam putusan. Bisa itu. Panjang sekali ya Pak. Mungkin yang terakhir nih Pak, harapan Bapak bagaimana Pak tentang perkara yang ada di Pengadilan Agama Sukamara ini Pak, khususnya undang-undang yang sudah Bapak sampaikan tadi tentang beberapa peraturan yang berlaku tentang hak-hak perempuan dan juga anak. Ya, saya kira gini ya, hakim-hakim kita ini sekarang ini sudah luar biasa ya, meskipun masih muda-muda, mereka intelektualitasnya lumayan tinggi kan, menurut saya begitu penilaian saya. Setelah kita melihat berkas-berkas perkara itu luar biasa juga kasusnya, baik hukum acaranya maupun hukum materialnya. Itu perlu dipertahankan. Untuk Sukamara, saya lihat sudah bagus sekali, apalagi tentang masalah hak-hak perempuan dan anak ini. Kalau bisa ya dengan berbagai cara, dengan berbagai instrumen yang ada, misalkan kalau misalnya mereka tidak menyinggung sama sekali, bisa secara ex officio
berdasarkan pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 174. Itu diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan hak-hak terhadap istri dan anaknya. Itu luar biasa itu. Kalau itu bisa diterapkan, suka marah top. Jadi mungkin ke depannya mungkin yang mercusuarnya itu malah dari Sukamara ya. Misalkan ada perkara sekarang berapa sih perkaranya? Kurang lebih berapa ya? Ada 100 lebih ya. 100 lebih lah Pak. Seandainya 50% misalkan dari perkara perceraian itu sudah semuanya sudah mengakomodir hak-hak perempuan dan anak itu luar biasa. Itu mungkin bisa dijadikan pilot project ataupun dijadikan contoh satu-satunya PA dengan persentase memberikan hak kepada perempuan dan anak itu paling tinggi di Indonesia. Harapan saya begitu sih, kedepannya begitu. Jadi kita jangan berkecil hati lah, bertugas di daerah terpencil. Tapi justru di daerah terpencil inilah kita bisa mengukir prestasi yang luar biasa. Termasuk yang begini-begini. Sangat dirasa pasti kepada seluruh masyarakat. Pastilah, sangat dirasa. Dan hakimnya itu kemanapun dia pindah nanti akan menerapkan itu. Di wilayah yang mereka tempati ya Pak ya? Di wilayah yang mereka tempati. Karena hakim ini tidak mungkin di suatu tempat dengan jangka waktu yang lama. Dia paling ya 4-5 tahun sudah mutasi. Apalagi ketua dan wakil itu mutasinya lebih intens, lebih cepat. Gitu. Dan mudah-mudahan dari sinilah mereka mengukir sejarah dibawa ke PA-PA yang lain di seluruh Indonesia. Amin. Itu harapan saya. Selaku pengawas ya, selaku hakim pembina di sini, harapan saya begitu. Jadi tidak hanya kita dengan target sekian, putus sekian, tapi dengan menerapkan ini luar biasa. Karena ini banyak sekali, ada undang-undangnya, ada kompilasi hukum Islamnya, ada permanya, ada semanya. Masih kurang apa lagi? Gitu ya. Kok tidak diterapkan? Itu kan luar biasa. Jadi dengan diterapkannya ini berarti sudah mengakomodir semua peraturan yang ada. Dan itu perlu ditingkatkan lagi. Termasuk juga gugatan mandiri lah. Nah, gugatan mandiri ini kalau bisa ditingkatkan di wilayah PA Sukamara gitu. Jadi orang itu yang mau berperkara, apalagi perempuan, tidak perlu capek-capek mencari bantuan hukum. Sudah dengan itu kan mengurangi kos ya, mengurangi biaya untuk membayar misalnya pengacara yang mungkin mahal ya. Kalau bagi orang yang mampu nggak masalah lah bayar pengacara, tapi kalau orang yang tidak mampu masih membayar pengacara kan dia juga cukup merasa berat. Cukup merasa berat, apalagi hak-haknya tidak dikasih, tambah berat lagi gitu loh. Sudah bayar perkara, hak-haknya nggak dikasih, kemudian tambah berat lagi, kan kita kasihan. Sekian perbincangan dengan Bapak Mustar MH. Ya, semoga dapat memberikan banyak manfaat perbincangan kita tentang hak-hak perempuan dan juga anak dalam proses perkara di pengadilan. Semoga ya Bapak ya, nanti perjalanan pulangnya amin. Selamat di jalan ya Pak ya, selamat sampai perangkarannya nanti. Terima kasih ya. Kami mohon maaf apabila selama berbincang ini terdapat salah-salah kata maupun sikap yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.